Ya, hama itu tidak datang dan tidak berkembang biak dengan baik. Oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu memberikan bekal pengetahuan dengan mengirim para karyawannya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan mengenai hama, bagaimana cara pengendaliannya, dan bagaimana cara pencegahannya. Halo, selamat siang. Saya cek suara terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak dan Ibu peserta Zoominar Ahli Hama, batch ke-27. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke, boleh diinfokan ke chat Bapak dan Ibu peserta semua. Admin, oke, sudah terdengar. Alhamdulillah. Baik, karena peserta sudah masuk nanti akan bertambah juga gitu ya Bapak dan Ibu semua. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Jumat Bapak dan Ibu peserta semua. Kita berjumpa kembali di Zoominar Ahli Hama yang diadakan setiap hari Jumat ya tentunya. Dan hari ini kita laksanakan pada pukul 14.00. Mungkin ada yang di kantor atau mungkin ada yang di tempat kafe atau ada yang di rumah, ada yang di lapangan begitu ya. Hadir masuk ke Zoom dari ahli hama untuk bisa belajar gitu ya bersama dengan ahlinya tentu saja. Dan sebelumnya perkenalkan saya Indah Nur Haruni yang akan menjadi moderator pada siang hingga sore hari ini. Salam kenal Bapak dan Ibu semua. Dan pada Zoominar Ahli Hama sore hari ini kita akan membahas tema yaitu Eco-friendly pest management in industrial sector. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana pengendalian hama yang ramah lingkungan, seperti itu. Oke, biasanya ya, seperti biasa kita akan cek terlebih dahulu siapa yang sudah hadir bersama dengan kita semua. Nah, ini dari tadi ya, sudah ada yang semangat di kolom chat. Ini ada Bapak Mardan. Salam kenal, selamat siang Bapak Mardan. Kemudian berinteraksi juga dengan Bapak Agung Susanto dari PT SNU. Oke, selamat siang Bapak Mardan dan juga Bapak Agung. Kalau boleh tahu ini dari kota mana saja, ini sudah ada yang berkenalan juga di kolom chat. Silahkan ya Bapak dan Ibu semua karena kita di sini juga untuk bisa menambah relasi gitu ya. Mungkin ada yang dari beberapa industri, ada yang dari pest control. Nah, nanti bisa saling gitu ya menambah relasi di Zoominar ini. Oke, kita lihat Bapak Agung dari Bali. Oke. Ada Ibu Salsabila dari Bandung, sama ya kita dari Bandung juga. Saya saat ini di Bandung, kemudian Bapak Mardan di Surabaya. Dari mana lagi nih? Ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Pulau Jawa, ada di luar negeri mungkin. Oke, ada dari NTB, lalu Lombok Barat, Halmahera. Nah, kalau kabarnya gimana ini? Kalau yang gunung meletus itu di mana ya, Bapak dan Ibu? Sehat-sehat ya? Oke, ada dari Sulawesi Selatan. Oke, Ibu Ainun Zakiah. Baik. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini sehat ya, kita bisa menerima materi. Oh ya, betul. Yang Gunung Meletus itu di NTT ya? Iya, baik-baik. Semoga keadaan di daerah Bapak dan Ibu semua baik-baik saja, begitu ya. Kebetulan di sini juga cuacanya sedikit mendung, gitu. Oke, nanti bisa sambil membawa amunisi untuk bisa menerima materi dari Dr. Lin gitu ya. Oke, nanti akan masuk, kita masih menunggu, jadi akan ngobrol sedikit dulu gitu ya. Baik, kalau boleh tahu nih, Bapak dan Ibu semua, dari industri apa saja? Karena kita pembahasannya adalah tentang bagaimana pengendalian hama yang ramah lingkungan di industrial sektor. Jadi bisa umum gitu untuk industrinya. Apakah ada contohnya dari Bapak Agung nih PT SNU, mungkin boleh
dijabarkan Pak untuk industrinya ini bergerak di bidang apa di Bali ya. Kemudian ada siapa lagi nih yang di kolom peserta? Ada Ibu Atika, kemudian Bapak Eko, Bapak Elan, lalu ada Bapak Firman, Bapak Hans, oke, Ibu Ira, Ibu Laraswati, Bapak Herdino, oke, dan masih banyak lagi, silahkan ya. Oke, sebagai penyuluh pertanian, baik, Bapak Gatot. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kita dari Ahli Hama, platform edukasi yang memberikan pelatihan, kemudian bisa in-house training, pelatihan secara online maupun offline di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi trainer kami juga bisa datang gitu ke lokasi perusahaan Bapak dan Ibu semua apabila memang dibutuhkan gitu ya. Karena nanti apabila kebutuhannya itu bermacam-macam tentunya terkait pelatihan seperti Bapak dan Ibu semua yang lokasinya nih di luar Jawa gitu ya, kita bisa jangkau secara online. Kemudian nanti yang di Pulau Jawa kita akan adakan juga pelatihan secara offline di Bandung ya, akan diinfokan juga tanggalnya. Kemudian nanti juga bisa in-house gitu ya. Trainer kita yang datang ke lokasi perusahaan Bapak dan Ibu semua. Oke, baik dan juga nanti kita bisa memberikan sertifikat Zuminar apabila Bapak dan Ibu semua membutuhkan gitu. Nanti akan diinfokan bagaimana caranya. Apabila membutuhkan sertifikat terkait Zuminar yang diadakan pada siang hari ini gitu ya. Oke, Ibu Rosmalia di Tegal. Baik, salam kenal. Mungkin ada yang sudah beberapa kali ya saya familiar dengan nama-nama peserta di sini. Untuk yang pertama kali join, mungkin ada, apakah ada Bapak dan Ibu semua yang baru masuk juga saya infokan bahwasanya untuk seminar kali ini untuk supaya kondusif begitu ya, mohon izin supaya nanti tidak mencoret mungkin ada annotate gitu ya untuk tidak mencoret di layar nanti bisa menuliskan materi mungkin di kertas Bapak dan Ibu semua. Oke, ada Bapak Suhendra, ini baru ikut nih nyempetin ya, Masya Allah. Semoga nanti ilmunya bermanfaat ya, Bapak Suhendra. Nanti juga kita akan ada sesi diskusi, ini terbuka, sangat terbuka gitu ya. Mungkin 5 sampai 10 pertanyaan di sesi setelah materi yang disampaikan oleh Dr. Lin. Jadi nanti silakan Bapak dan Ibu semua menuliskan pertanyaannya di kolom chat gitu ya, Bapak dan Ibu semua yang baru masuk interaksi kita di kolom chat gitu. Karena untuk seminar ini mic dan juga video dinonaktifkan sementara gitu ya supaya bisa kondusif. Oke, Ibu Wida, ini Food Industry Formosa Ingredient Factory TBK. Oke, luar biasa. Ibu Laraswati Saputri baru pertama kali, salam kenal. Kita akan mengadakan Zoominar tiap hari Jumat jam 2, Insya Allah. Jadi bagi yang pertama kali bisa ikut nanti di minggu depan juga, ataupun nanti program-program ahli hama lainnya, Bapak dan Ibu semua. Oke, Bapak Suhendra, ini di kantor saya pakai pest control juga setidaknya saya harus paham. Betul, jadi memang sebagai ini ya user juga harus memahami gitu ya dan in-house pest management ini juga yang digaungkan begitu supaya bisa saling ya Bapak dan Ibu semua untuk menjaga supaya industrinya di perusahaan Bapak Ibu semua terbebas dari hama. Lalu ada Ibu ya kalau tidak Bapak atau Ibu ini. Bapak atau Ibu Nanda Wahyu Ikawati dari perusahaan Pest Management and Commodity Inspection. Salam kenal. Oke, baik. Silakan ya Bapak dan Ibu semua menuliskan nanti akan saya bacakan. Dan untuk informasi ya, preview.
pada siang hari ini, tema yaitu Eco-Friendly Pest Management for Industrial Sector. Jadi pengendalian hama di sektor industri apa saja? Nanti bisa dari industri food and beverage, kemudian hotel, peternakan, dan lain sebagainya yang Bapak dan Ibu semua geluti gitu ya sebagai owner ataupun sebagai tim gitu ya. Ada yang dari GA mungkin, kemudian juga staff, lalu juga ada di bagian quality control dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan belajar bersama pada siang dan sore hari ini bersama dengan Ibu Dr. Trius Malinar, MSI MM atau bisa disapa dengan Ibu Dr. Lin. Dan ahli hama kita juga memberikan training secara eksklusif gitu ya selama 2 hari dengan banyak benefit tentunya nanti akan mendapatkan modul yang lengkap, silabus lengkap karena selama 2 hari full akan belajar bersama dengan expertnya yaitu ada Bapak Profesor Intan Ahmad PhD, lalu juga ada Ibu Dr. Sri Malinar MSc MM. Nah, untuk training online Integrated Pest Management Mastery ini dilaksanakannya yaitu tanggal 11 sampai 12 Desember 2024. Silahkan untuk bisa booking seat terlebih dahulu, dipersilahkan sudah dibuka ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian juga untuk mendukung perusahaan yang ingin gitu ya, ada pelatihan di tempat perusahaan Bapak dan Ibu semua gitu ya. Nah, kita juga mengadakan in-house training pest management for company. Jadi nanti apabila tertarik, kita memberikan konsultasi secara free terlebih dahulu nanti dengan tim fasilitator terkait bagaimana programnya dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke perkenalan sedikit tentang trainer yang akan menjadi pengajar di Ahli Hama itu adalah Bapak Profesor Intan Ahmad PhD. Beliau adalah guru besar entomologi Institut Teknologi Bandung. Beliau adalah mendapatkan gelar PhD di bidang entomologi dari University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, memiliki otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional. Lalu beliau mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama, berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer, baik nasional maupun internasional. Kemudian juga berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinasional corporate, The Wellcome Foundation Ltd, dan juga Illinois Natural History Survey. Oke, baik. Nah, yang akan menjadi trainer atau speaker pada siang hari ini yaitu Ibu Dr. Srius Malinar, MSc MM, atau bisa kita sapa Dr. Lin. Nah, nanti waktu sesi tanya jawab boleh untuk menyapanya adalah Dr. Lin saja gitu ya, supaya akrab gitu. Kemudian beliau adalah lulusan doktor dari Institut Teknologi Bandung sebagai peneliti hama dan pestisida di Institut Teknologi Bandung, sebagai peneliti hama dan pestisida di IML Research, sebagai trainer dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai pest expert atau ahli hama di Ahli Hama, lalu pakar hama di Pestok AI, serta sebagai dosen tamu di beberapa universitas. Oke, nah baik Bapak dan Ibu semua, kita juga bisa memberikan layanan free konsultasi selama 30 menit apabila dari Bapak dan Ibu semua ingin oh ya mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu untuk tidak mencoret halaman gitu ya, annotate. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Zain. Terima kasih sebelumnya gitu ya. Mungkin jika nanti ingin menuliskan bisa di kertas gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik. Nah, mungkin akan masuk gitu ya sebentar lagi dari best expert kita atau sudah bersama dengan kita semua ini pada siang hari ini. Halo, selamat siang Dr. Lina. Apakah suara saya terdengar? Oke, selamat siang Mbak Indah. Suaranya sudah cukup jelas.
Untuk saya, apakah sudah terdengar dengan jelas, Mbak Indah? Terdengar dengan jelas, Dr. Lin. Oke, siap. Oke, hari ini dari mana aja nih? Siang hari ini peserta dari Zoominar yang hadir dari mana aja, Mbak Indah? Tadi Ya, saya belum simak semua. oke. Seperti biasa, karena di awal kita berkenalan terlebih dahulu. Oh, Kediri itu Ada ya, Pak banyak Eko. gitu. Ada banyak Dokter Lin. Ada Oke, yang dari Surabaya, lalu ada yang dari Bali, oke, Halmahera, Alhamdulillah. NTB gitu ya. Ya, Jadi saya juga sempat ini menanyakan kabar kalau yang di NTT itu ada ini ya. oke, ada di Pasti Medan itu ya. bagus, iya. Ya Oke, ada oke, yang Lombok, Bandung, lalu juga ada yang dari Banjarmasin, Bapak Zain. oke, Oke, ya, ya. Jadi gimana? alhamdulillah kita dengan adanya teknologi ini kita bisa bisa sharing informasi dengan rekan-rekan dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di daerah wilayah-wilayah seluruh Indonesia ya Mbak Indah. Kita sekarang ada di Bandung, tapi kita bisa bertemu di media Zoom ini dengan Bapak Ibu yang ada di luar Pulau Jawa bahkan ya, selain ada yang ada di Jawa. Nah, ini Betul. berkat teknologi Zoom sekarang ini sangat memungkinkan. Artinya dampak positifnya adalah kita bisa belajar anytime, any place, ya. Dan tentu ilmu yang kami coba sharingkan kepada Bapak Ibu setiap minggunya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan tentunya belajar tentang hama tidak bisa sekali, tetapi kita harus rajin terus mengupdate apa saja yang menjadi insight atau pencerahan-pencerahan dalam rangka kita mengendalikan hama, gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah ya. Iya, betul sekali, Dokter Lin. Oke, nah Oke, pada ya, siang hari ini kita akan membahas tentang eco-friendly pest management for industrial sector, begitu ya, Dokter Lin. ya Jadi, betul. bagaimana pengendalian hama yang ramah lingkungan? Ya, Nanti akan terjawab pada saat materi. Bagaimana oke, caranya? oke, ya, oke ya. Berarti sekarang saya bisa masuk ke materi ya Mbak Indah ya. Yap, Oke, sudah. ya. Oke, terima kasih Mbak Indah sebagai moderator pada sesi Zoominar mingguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia Timur atau Indonesia Tengah mungkin sudah masuk sore, di Barat masih sekitar jam 2-an jadi masih siang gitu ya. Nah, pada kesempatan minggu ini, Zoominar minggu ini kita akan membahas materi tentang pengendalian hama secara ramah lingkungan. Nah, di mana? Di sektor industri. Nah, tentu sektor industri itu kita sudah bisa bayangkan di sana banyak aktivitas manusia, apakah itu pegawai yang bekerja maupun ada supplier ataupun ada customer yang ingin visit ke industri tersebut. Nah, itu tentu di situ perlu dilindungi dari ancaman hama gitu ya. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan coba diskusi lebih dalam tentu di sesi diskusi dan sekarang izinkan saya untuk share dulu sebagai prolog dari bagaimana pendekatan pengendalian hama yang ramah lingkungan dan kenapa mesti ramah lingkungan gitu kan ya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Sudah cukup jelas Mbak Ida, apakah sudah bisa Ya, terlihat? sudah muncul, Dokter. Oke, ya. Nah, jadi di sini kita belajar atau mempelajari kembali bagaimana eco-friendly pest management ini kita bisa lakukan di sektor industri. Nah, seperti ilustrasi yang disampaikan, tentu kita ingin bahwa suatu area industri itu hama itu pasti ada karena memang kita nggak bisa lepas dari hama. Tapi kita ingin pengendalian hamanya itu ramah lingkungan, artinya hamanya bisa teratasi, lalu sumber daya manusia dan sumber daya alam yang lain juga tetap terlindungi karena memang ada efek dari penggunaan pestisida sebagai salah satu dari pengendalian hama terpadu itu bisa memberikan dampak kepada kontaminasi lingkungan atau kontaminasi kepada
manusia itu sendiri, gitu ya. Nah, itu memang tidak bisa dipungkiri satu paket. Jadi kalau kita mau pakai pestisida, kita memang harus siap ada resiko seperti itu. Nah, dengan pendekatan pest management yang eco-friendly atau yang ramah lingkungan, diharapkan kita bisa meminimalisir dari dampak-dampak yang disebabkan dari penggunaan pestisida yang berlebihan atau yang tidak bijaksana. Nah, slide ini dimulai dengan pertanyaan mengapa mesti eco-friendly, kenapa harus eco-friendly? Nah, di sini kita ingin melihat bahwa tadi pengendalian ini ingin tepat sasaran. Hamanya pengen terkendali, tapi jangan sampai menimbulkan dampak kepada lingkungan, termasuk kepada manusia itu sendiri. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa pengendalian hama yang selama ini dilakukan memang mengambil sisi dari pestisida kimia. Kenapa pestisida kimia dipilih? Karena dari sisi jumlah yang bisa disediakannya tentu lebih banyak dibandingkan dengan pestisida non-kimia atau pestisida nabati. Dan itu biasanya dihadapkan oleh kondisi di mana si hamanya dalam populasi yang tinggi, sehingga orang ingin yang langsung cepat, tidak mau terganggu oleh populasi hama yang terus meningkat. Tetapi pestisida kimia tentu ada dampak seperti tadi yang disampaikan. Ada dampak merusak lingkungan, lalu bisa juga mengurangi atau mengurangi populasi organisme non-target. Jadi kalau suatu pestisida itu diedarkan ke masyarakat yang resmi, yang sudah mendapatkan izin edar, tentunya sudah ada pengecekan atau pengujiannya, sehingga apakah pestisida kimia ini memberikan dampak kepada organisme non-target. Nah, sayangnya di Indonesia banyak pasar-pasar pestisida yang eh, izinnya belum selesai atau izinnya tidak diselesaikan sehingga kita kurang bisa mengontrol apakah pestisida kimia ini bisa mengancam tidak kepada keanekaragaman hayati. Nah, di samping itu, pestisida kimia tentu bisa beresiko penggunaannya bila tidak bijak atau kepada operator yang menggunakan ataupun kepada orang-orang yang di sekitar itu saat pengendalian, tentu ada resiko, yaitu kesehatan. Maka dalam pestisida itu selalu ada eh, penjelasan dalam label produk bagaimana bila terkena mata atau terkena tertelan atau misalnya masuk ke hidung sebagai pintu pertama dari organ pernapasan, sistem pernapasan. Nah, itu pasti ada dampaknya. Nah, ini adalah pengendalian hama secara tradisional yang memang dari dulu sudah digunakan. Nah, yang menjadi kunci kenapa pengendalian ini perlu yang ramah lingkungan, karena kata kunci dari metode ramah lingkungan adalah ingin mengurangi sisi penggunaan pestisida kimia. Apakah bisa? Tentu bisa. Dan kita posisinya adalah jangan sampai membiarkan populasi hamanya meledak. Nah, dengan populasi hama yang bisa ditekan dari mulai langkah pencegahan, tentu metode ramah lingkungan menjadi lebih realistis untuk kita bisa mengurangi bahan kimia. Sehingga kalau bahan kimia dari pestisida itu bisa dikurangi penggunaannya karena memang tidak diperlukan dalam jumlah banyak, tentu dampaknya pasti ekosistem terjaga dan kesehatan pekerja atau kesehatan para pengunjung bisa terjaga juga. Nah, selain itu, permintaan solusi eco-friendly, pengelolaan manajemen hama yang ramah lingkungan, tentu didasarkan kepada kepatuhan terhadap regulasi. Jadi di perusahaan-perusahaan, di industri-industri obat-obatan atau makanan, penggunaan pestisida itu sangat ketat. Kenapa? Karena ada regulasi atau aturan-aturan yang ketat, jangan sampai obat-obatan, bahan kimia atau bahan yang memang dikonsumsi oleh masyarakat itu terkontaminasi oleh penggunaan pestisida saat pengendalian. Jadi kepatuhan terhadap aturan itu menjadikan pengendalian hama itu wajib ramah lingkungan. Nah, karena nanti bagi perusahaan reputasi itu harus dijaga dan kita pembisnis pasti akan menjaga jangan sampai ada publikasi yang negatif.
Sehingga kalau misalnya suatu bisnis bisa menjaga bagaimana pengelolaan hamanya itu bisa membuat metode ramah lingkungan, tentu ini akan mengundang simpati dari pelanggan dan tentunya lingkungan bisa terjaga. Jadi permintaan atau kebutuhan pest management yang ramah lingkungan itu semata-mata adalah ba- penting bagi semua pihak, apakah itu pemilik bisnis, apakah itu pengguna dari bisnis tersebut, dan lingkungan tentunya yang berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat di lingkungan industri karena topiknya siang hari ini difokuskan pada lingkungan industri. Nah, kita tentu mengetahui bahwa dalam lingkungan industri banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tersambung satu sama lain. Dari mulai supplier mendatangkan bahan-bahan baku, lalu di situ sudah ada dilanjutkan ke dalam proses pengolahan produksi. Dari pengolahan produksi tentu akan masuk kepada proses penyimpanan. Lalu dari penyimpanan baru akan masuk kepada tahap di deliver ke eh, pihak yang akan melakukan fungsi marketing dan selling. Artinya panjang. Nah, hama itu tentu dari mulai awal itu sudah mengancam. Dari mulai supplier itu harus dipastikan bahan baku atau bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam sektor area industri harus juga dicek sejak awal. Karena hama itu sifatnya dia bukan bisa jalan-jalan jauh dengan kapasitas dianya, tetapi bisa dibawa oleh fungsi dari industri itu karena ada transportasi, lalu ada akses yang memang harus terbuka dan tertutup. Nah, itu sangat memungkinkan hama itu tidak pernah kosong dari setiap langkah-langkah pengerjaan industri. Nah, jadi hama ini merupakan ancaman yang signifikan, artinya selalu ada dan tinggi. Kenapa? Di mana yaitu di kompleks industri karena tadi saling berkaitan satu sama lain kegiatan-kegiatan yang ada di industri tersebut yang nantinya tentu akan mengganggu secara operasional. Lalu kontaminasi gitu, apalagi di industri-industri yang sangat sensitif seperti produksi makanan, minuman, obat gitu ya, dan hal-hal lain yang memang produk itu nggak boleh terkontaminasi oleh hama dan pestisida. Dan hama juga ada juga yang seperti rayap yang akan merusak secara infrastruktur. Jadi bagi Bapak Ibu yang mengelola industri tentu mengetahui banyak hal yang menjadi pintu masuk hama ini bisa berkembang secara signifikan. Nah, apa saja hama-hamanya? Nah, karena kawasan industri ini adalah suatu area yang aktivitasnya melibatkan banyak orang, lalu kegiatannya juga sangat beragam, maka hama-hamanya juga beragam pula. Dari serangga terbang, dari serangga merayap, dari mamalia seperti tikus, dan mungkin ada juga dari hama-hama yang tidak umum yang ada di area luar dari industri itu, seperti kelelawar, misalnya burung, atau hewan-hewan yang tidak umum lainnya yang menjadi hama. Nah, untuk hama-hama utama, kenapa industri ini di sektor industri ini adalah tempat yang rentan terserang hama karena memang tentu di sektor industri menyiapkan lingkungan yang cocok bagi perkembangan hama. Yang cocoknya adalah lingkungannya hangat dan lembab. Nah, itu tempat yang menjadi kesenangannya bagi hama-hama tersebut. Lalu dari hama-hama ini tentu kita melihat kenapa mereka bisa keluar masuk dari luar ke dalam atau dalam keluar tentu ada proses atau ada kegiatan transportasi di mana ya, ada yang keluar lalu ada yang masuk sehingga memungkinkan hama juga keluar masuk dari dan ke fasilitas industri. Nah, jadi kompleks industri ini seperti yang tadi disampaikan adalah dia di dalamnya adalah mengacu pada sekelompok bisnis yang saling tersambung atau terhubung, yang mana dia bekerja sama dalam memproduksi barang atau jasa.
Nah, karena kompleks industri ini sering berbagi sumber daya, apakah itu infrastruktur atau pasarnya, dan juga membentuk jaringan kontribusi secara signifikan, ya. Nah, tapi masalahnya hama ini kalau tidak diatasi, dia akan mengganggu sisi operasional tersebut, sehingga nanti sektor ekonomi tentu menjadi eh, hal yang bisa dirugikan. Dan namanya juga industri, dampaknya jadi besar. Jadi kalau industri ini terhenti atau terganggu, maka perekonomiannya bisa berdampak baik lokal maupun nasional. Dan juga masalah hama ini adalah bagaimana dia hama ini bisa mengancam dari kualitas produk. Dan ujung-ujungnya bagi para pemilik bisnis, bila terganggu operasional, produk tidak bisa terselamatkan dari kontaminasi, tentu di depan mata akan terjadi kerugian secara finansial. Nah, kami selalu mengingatkan bahwa hama ini tidak datang sendiri, bahwa hama ini memang seyogianya diundang oleh kita sendiri. Kenapa? Karena hama itu sebetulnya datang kepada kita pasti ada tujuan utama, yaitu ada dia cari makanan, lalu dia mencari air, lalu dia mencari tempat dia berlindung. Nah, kegiatan kita pasti menyiapkan tiga hal ini. Karena kita juga harus berbagi, memang dihadapkan dengan hama-hama yang bisa berbagi atau bisa sama dengan kebutuhan dengan kita. Nah, sehingga kita memang perlu melakukan penghalangan atau mengurangi faktor-faktor tadi. Karena hama ini tidak mungkin kalau dia posisinya datang ke suatu tempat tidak ada tiga hal ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melihat di suatu bangunan ada laba-laba. Nah, kita sebelum melakukan pengendalian kepada laba-laba, kita perlu inspeksi dulu. Jangan-jangan di tempat itu banyak nyamuk. Karena laba-laba ini makanannya salah satunya adalah nyamuk. Nah, jadi pada saat mengendalikan laba-laba, kita selesaikan dulu dalam pengendalian nyamuk. Karena laba-laba ada di suatu tempat, tentu dia ada makanannya. Itu serangga. Nah, salah satunya adalah nyamuk. Nah, jadi dalam pengendalian kita mesti lihat kenapa hewan ini datang. Nah, itu pasti dia akan menyasar tiga hal ini. Makanan, shelter, pelindungan, dan air. Nah, tentu kalau kita hilangkan salah satu elemennya, ya maka investasi hamanya bisa dihindari. Tetapi selama tiga hal ini tidak kita kelola, ya tentu hama itu akan datang lagi. Jadi seperti halnya tikus. Tikus ini tidak boleh kita berhenti dalam pengendalian seumur hidup kita. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam saat ada tikus kita bisa kendalikan, tapi kita tidak bisa menahan kedatangan tikus dari luar. Nah, ini yang memang kita harus selalu memiliki awareness atau kesadaran kita nggak boleh berhenti dalam melakukan pengendalian hama. Nah, maka dalam di area bisnis tentu pengendali hama itu tidak bisa bergantung sepenuhnya kepada eksternal, kepada pest control eksternal. Kita akan bekerja sama dengan pest control eksternal manakala populasi tinggi. Tetapi pengendali internal bisa melakukan sejak awal, menahan jangan sampai tinggi. Jadi bisa dilakukan langkah-langkah pengendalian yang non kimia dulu, yang tidak selalu harus pestisida di awal. Nah, seperti itu. Jadi eh, konsep ini yang selalu kami sampaikan betapa pentingnya memahami hama itu tidak mungkin datang tanpa tujuan. Nah, selanjutnya, bagaimana upaya kita untuk melakukan pencegahan? Jadi selalu kita memahami bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya kita bisa menekan biaya pencegahan pasti jauh lebih murah dibandingkan dari eh, pengendalian yang harus dilakukan manakala populasi hamanya tinggi. Nah, mencegah investasi hama di komplek industri ini sangat penting, Kak. Untuk apa? Nah, untuk yang pertama pasti kita harus lakukan apa namanya kegiatan praktek sanitasi yang baik.
Artinya, di sektor industri tentu sudah ada bagian-bagian departemen atau divisi-divisi yang bertanggung jawab terhadap praktek sanitasi dengan jadwal pembersihan yang ketat, yang reguler, dan selalu juga memberikan edukasi kepada orang-orang yang bekerja di sana. Bagaimana manajemen sampah misalnya harus dikelola dengan baik. Nah, itu bagian-bagian praktek sanitasi. Kenapa urusannya kepada sanitasi dulu? Karena kita ingin menghilangkan salah satu elemen tadi, yaitu elemen makanan. Nah, makanannya adalah makanan-makanan yang memang bukan makanan segar yang disenangi, pasti makanannya yang sisa-sisa makanan atau yang memang tidak tidak kita sukai tapi sebetulnya oleh hama disukai. Nah, itu bagian dari step awal dari praktek sanitasi. Lalu yang kedua bagaimana dari di komplek industri ini harus dicegah nih investasi hama. Nah, berikan pemeriksaan yang ketat untuk barang yang masuk. Jadi artinya inspeksi barang yang masuk, apakah di situ sudah ada tanda-tanda hama atau tidak. Karena kita ingin daerah kita bersih, tetapi kita terkadang muncul hama yang datang bersama barang yang masuk. Jadi kegiatan inspeksi barang yang masuk tentu bisa dilakukan oleh tim pengendali internal di perusahaan tersebut. Nah, berikutnya adalah yang bagian untuk pencegahan adalah menutup titik akses. Artinya menutup titik masuknya hama. Bagi hama, celah sedikit aja bisa masuk. Sehingga dengan unit pengendali internal bisa mengetahui karena mengetahui betul fasilitas yang ada, mana kira-kira celah atau lubang-lubang atau retakan yang membuat si hama itu bisa masuk. Apakah itu dari apa jenis semut atau dari tikus yang lebih besar gitu ya, karena tikus juga ada tikus yang ukurannya kecil, tikus rumah mus-musculus itu kecil, dia bisa fleksibel masuk ke area yang anggap kita kecil tapi bagi dia cukup, dia bisa masuk. Jadi menutup titik masuk hama itu menjadi bagian yang sebetulnya bisa dilakukan oleh tim unit pengendali internal yang ada di industri tersebut tanpa harus memanggil eksternal karena ini urusan fasilitas yang yang diketahui sangat baik oleh pemilik atau orang yang berada di area industri, bekerja di area industri tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita perlu tahu memantau tanda-tanda hama karena hama ini tentu tidak mungkin dia datang tanpa meninggalkan jejak. Jadi sebetulnya bisa dipantau. Maka kalau kita belajar mengenai apa sih hama itu, tanda-tandanya itu paling tidak kita bisa tahu bahwa oh ini ada hama yang masuk misalnya ya dari jejaknya atau dari urin atau dari feses kotoran yang dikeluarkan. Nah, atau untuk kompleks industri yang besar sudah bisa pakai teknologi untuk pemantauan. Apakah ada perangkat software yang memang berbasis internet, Internet of Things ya, semuanya bisa IoT yang semuanya bisa ada di situ, bisa mantau pergerakan misalnya kok itu ada tikus bisa ter apa pantau. Karena sekarang teknologi sudah sebesar itu, sudah semaju itu. Sehingga kalau area kompleks industrinya besar, nampaknya pakai teknologi itu sangat membantu. Jadi tidak harus manual jalan gitu. Kecuali kalau ukurannya relatif lebih kecil. Tetapi pemantauan ini penting sehingga bisa tahu oh itu sudah mulai nih ada tanda-tandanya, ya. Nah, selanjutnya, nah baru kita akan melakukan kerjasama dengan perusahaan pengendali hama profesional bila populasinya tinggi. Sehingga apabila unit pengendali hama internal sudah mengetahui tanda-tanda awal, sehingga bisa mencegah jangan sampai hama itu bisa dibiarkan berkembang biak di sana dan menjadi besar dan tambah besar. Ya. Nah, jadi pencegahan itu bisa dilakukan di industri itu demikian. Dan ini lebih murah, artinya tidak harus langsung mengeluarkan biaya pengendalian yang besar. Nah, jadi dengan tahapan tersebut, tentu para pemilik bisnis di komplek industri khususnya ya dapat mencegah datangnya hama, sehingga lingkungan pun lebih aman, lebih higienis, lebih hygiene untuk bekerja karena kita tahu hama-hama yang tadi disampaikan apakah tikus, kecoa, lalat
nyamuk. Mereka itu tidak hanya merusak secara ekonomi, tapi bagi pekerja bisa merusak, mengganggu kesehatan. Jadi kalau di suatu komplek industri sudah ada yang terkena demam berdarah, sebentar kemudian pasti akan ada lagi yang kena. Kenapa? Karena di situ sudah ada virusnya dan sudah ada nyamuk di sana. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu dia akan menghisap darah, itu tidak akan kenyang di satu orang. Jadi terbayang oleh kita kalau ada yang sudah kena demam berdarah, virusnya ada di darahnya, virus itu dengan mudahnya pindah dari satu orang ke orang lain. Nah, itu sebabnya biasanya kalau sudah ada yang kena DB, demam berdarah, biasanya nggak lama nanti ada kena lagi teman-temannya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Apalagi di industri, tentu proses operasional nggak bisa berhenti. Karena kalau berhenti, sudah terbayang berapa ribuan dolar bisa rugi gitu ya. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi apa gunanya, apa manfaatnya apabila pemilik industri atau pemilik bisnis yang memiliki sektor industri memiliki unit pengendalian hama internal. Kenapa? Karena tadi kita harus melakukan hal-hal yang harus cepat dan tindakan di awal. Nah, pertama tentu respon cepat. Kebayang Bapak Ibu apabila di sektor industri ada gangguan hama misalnya, kita harus panggil dulu eksternal. Berapa banyak nanti kerugian terjadi. Tapi kalau ada unit pengendali hama internal yang sudah dibekali pengetahuan dan skill, itu bisa melakukan respon yang cepat. Tindakannya bisa langsung dilakukan apabila ada masalah hama yang muncul. Nah, itu yang pertama yang merupakan benefit atau keuntungan dari unit pengendali hama internal di sektor industri. Lalu yang kedua adalah pengetahuan fasilitas. Unit pengendali hama internal yang ada di perusahaan Bapak Ibu bukan orang luar, tetapi orang yang ada bekerja di tempat itu, yang dilatih, yang diberikan job desk untuk melakukan upaya-upaya pengendalian hama internal, pengendalian hama secara internal, mulai dari pencegahan. Dan tahu betul daerah-daerah mana, area-area mana di komplek itu yang rawan kena serangan hama. Artinya pengetahuannya lebih mendalam di mana tata letaknya. Nah, kalau eksternal kan tabu, nggak tahu di mana letaknya. Bahkan ya tentu perlu perlu panduan dari orang di orang industri tersebut. Nah, kalau unit pengendali hama internal ada, mereka tahu tahu sekali di mana area-area tersebut yang rawan hama gitu dan tata letaknya tahu. Nah, yang ketiga apa untungnya kalau Bapak Ibu memiliki unit pengendali hama internal di bisnisnya, termasuk dalam topik ini ada di industri, yaitu bisa melakukan surveillance. Secara apa? Proaktif. Artinya, lakukan pemantauan terus-menerus di jadwal sehingga kita tidak akan membiarkan adanya investasi hama yang terus meningkat. Karena dari awal sudah dicegah. Karena hama ini tentu punya siklus hidupnya, nggak akan dia hari pertama telur, besoknya jadi dewasa, tidak mungkin. Lalat saja perlu 14 hari dari telur menjadi dewasa. Berarti ada jeda waktu. Nah, nyamuk pun sama. Nah, eh, bila surveillance proaktif ini dilakukan oleh pengendali hama internal di sektor industri, tidak akan terjadi populasi hama yang tinggi. Seperti itu. Nah, tentu jangka panjangnya pasti efisiensi biaya. Tidak harus melakukan pembelanjaan yang besar untuk pestisida karena itu cukup besar biayanya dan dampaknya tidak hanya tentang biaya juga tentang populasi yang menjadi resisten atau menjadi kebal terhadap pengendalian dengan pestisida kimia. Nah, keuntungan yang berikutnya adalah dengan kolaborasi internal itu memudahkan. Jadi dari unit pengendali internal bisa berkoordinasi dengan unit maintenance, dengan unit yang memang bertanggung jawab terhadap kebersihan di lokasi industri, termasuk kepada divisi di industri itu yang mengelola limbah. Karena memang limbah itu satu paket dengan manajemen sampah, di mana itu adalah hal yang utama yang menarik hama datang.
Nah, dengan unit pengendali hama internal ada di sana, itu lebih gampang koordinasinya dibandingkan dengan eksternal yang memang ya harus kulon nuwun dulu, belum tentu kenal dan belum tentu juga bisa cepat berkomunikasi. Nah, tapi kalau sudah ada unit internal, pengendali internal, berkolaborasi dengan divisi-divisi lain di sektor industri menjadi tidak susah, gitu ya. Seperti itu. Ini keuntungannya. Nah, sehingga pendekatan ramah lingkungan ini sangat memungkinkan dilakukan. Kenapa? Karena tadi kata kuncinya, pendekatan ramah lingkungan adalah meminimalisir penggunaan pestisida kimia. Karena fokusnya bukan kepada penggunaan pestisida kimia dalam pengendalian hamanya, tetapi fokus pada apa? Pencegahan. Lalu pengendalian hama jangka panjangnya mencari teknik-teknik yang aman bagi manusia, bagi hewan dan bagi lingkungan. Misalnya pengendalian yang mekanis bisa dilakukan. Pengendalian biologis misalnya di area-area yang terbuka yang masih memungkinkan dengan pengendalian biologis bisa dilakukan. Ya. Nah, artinya dengan pengendalian ramah lingkungan memang dibuat pengendali itu tidak ada ancaman terhadap si manusia, hama, hewan dan lingkungan ini. Nah, karena tadi pengendalian hama tradisional pasti di sana sangat tinggi ketergantungan kepada pestisida kimia karena pengen serba cepat dan efektif. Betul, tapi jangka pendek. Jangka panjangnya belum tentu efektif karena pestisida kimia ini akan menyeleksi hama-hama yang resisten yang nantinya malah dia yang berkembang lebih banyak resisten dibandingkan hama yang rentan yang mudah mati. Nah, pestisida kimia adalah pemicu terjadinya kekebalan dari serangga resisten atau hama yang resisten. Nah, jadi pengendalian hama tradisional ini yang menggunakan pestisida kimia, betul, dia efisien tapi jangka pendek. Tapi jangka panjangnya dampak negatifnya besar. Apakah itu lingkungan, organisme non-target, atau kepada kesehatan manusia. Nah, sehingga eco-friendly pest management ini prioritasnya adalah kepada pengendalian fisik, mekanik, dan pendekatan kultural. Artinya eh, kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan di tempat kerja di sektor industri itu bisa dilakukan. Misalnya manajemen sampah dilakukan oleh setiap individu. Karena kita tahu makanan sedikit, sisa-sisa makanan bagi menurut kita bagi hama itu besar, cukup sangat memadai jumlahnya. Maka dengan praktik kita membangun pendekatan kultural, kita bisa juga di sektor industri itu bisa mengembangkan komunikasi, apakah itu dengan kampanye-kampanye untuk bisa menjaga kebersihan di lingkungan kerjanya masing-masing di sektor industri itu juga bisa membantu supaya semua orang yang ada yang bekerja di sektor industri tersebut bersama-sama dalam melakukan pengendalian hama secara berkelanjutan. Nah, jadi tip praktisnya apa aja yang dilakukan di eco-friendly pest management ini? Prinsipnya adalah pencegahan. Lalu setelah pencegahan, lakukan monitoring, artinya terus dilihat, dipantau. Lalu identifikasi, kita pun perlu belajar ini hamanya apa, dia kira-kira hidupnya di malam aktifnya di malam hari apa siang itu mempengaruhi. Nah, lalu nilai ambang kira-kira nih kalau berapa nih yang kita kita bisa minimalisir, bisa apa kita toleransi nilai ambangnya. Misalnya kalau di rumah sakit nggak ada, kita kasih nilai ambang zero pes, artinya kalau udah ada yang kena demam berdarah itu berarti kita hati-hati itu nyamuk satu pun harus segera diberantas. Tapi kalau di sektor industri mungkin ada nilai ambang yang dikecilkan, masih ada kalau masih dibolehkan apabila ada satu dua saja misalnya yang kelihatan. Dan eh, pastikan di metode pengendalian, jadi meminimalisir penggunaan kimia. Nah, dengan fokus ini maka pencegahan, monitoring, dan solusi non-kimia itu dilakukan. Kalaupun jatuhnya perlu penggunaan pestisida kimia, itu pun dilakukan secara terbatas. Dan
identifikasi hama secara spesifik, biologi hama itu perlu kita kita pelajari supaya pengendaliannya tepat sasaran. Nah, sekali lagi kita selalu menyampaikan pencegahan lebih baik, lebih murah dibandingkan dengan pengendalian atau pengontrolan. Karena biayanya pasti jauh lebih besar kalau kita harus melakukan biaya pengendalian pada saat hamanya populasi tinggi. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu di suatu rumah sakit di mana kita bisa melihat di rumah sakit ini adalah tempat untuk melindungi orang selalu dari yang sakit jadi sehat, pengunjung yang datang dalam kondisi sehat harus tetap sehat, gitu ya. Nah, tantangannya adalah bagaimana melindungi staf dan pasien dari hama. Nah, jadi gimana caranya sambil mengurangi resiko kesehatan dari penggunaan pestisida tradisional. Nah, rumah sakit ini melakukan implementasi pengendalian hama permukiman ramah lingkungan tahun 95, di mana programnya itu adalah menekankan tadi cara-cara pencegahan, sanitasi, teknik eksklusi, eksklusi itu menutup titik akses hama, lalu melakukan monitoring aktivitas hama. Dan mereka akan menggunakan pestisida hanya digunakan dengan pertimbangan yang matang, apakah itu perlu atau masih bisa dengan metode lain. Nah, lalu yang dilakukan oleh orang yang berada di rumah sakit itu adalah memberikan pengetahuan dan training. Kenapa? Karena staf itu perlu pengetahuan dan skill yang memadai. Jadi diberikan training yang ekstensif tentang prinsip-prinsip PHT, pengendalian hama terpadu. Nah, hasilnya rumah sakit itu secara nyata bisa mengurangi penggunaan pestisida dan tentunya terjadi peningkatan kesehatan pasien dan staf karena hama-hama bisa ditahan, tidak bisa berkembang biak di sana dengan pengendalian hama terpadu itu. Dan tentu bisa menghemat biaya karena penggunaan pestisida dan sumber daya manusia bisa dikurangi. Nah, jadi ditambah juga dari studi kasus hotel sama gitu ya. Jadi di Amerika Hotel and Lodging Association ini mengungkapkan survei tahun 2019 bahwa 72% pelancong itu memprioritaskan praktek ramah lingkungan. Saat apa? Saat membeli hotel. Nah, artinya bisnis-bisnis hotel juga tentu harus menerapkan metode ramah lingkungan. Artinya dengan tadi pengendalian hama secara terpadu. Nah, sehingga kita dalam melawan atau melakukan perang gitu ya dalam tanda kutip hama yang tidak diinginkan, kata kuncinya atau senjata rahasianya adalah pengetahuan dan berlatih. Karena kita perlu mempersiapkan eh, medan perang gitu ya istilahnya melawan hama ini. Kenapa? Karena satu, kita bisa memberdayakan orang atau para pekerja atau orang yang berada di tempat bisnis itu dengan pengetahuan. Jadi mengetahui apa yang harus dilakukan dari hama ini. Dan solusinya lebih cerdas, bahkan hasilnya lebih baik. Gitu ya. Karena kalau tidak ada pengetahuan, misalnya kita sebagian besar masih berpikir racun tikus itu cari yang langsung mati di tempat tikusnya. Nah, kalau sudah mengetahui pengetahuan, sudah memiliki pengetahuan tentang hama tikus itu, tentu tidak mau. Itu solusi yang nggak cerdas. Kenapa? Karena racun tikus itu terlalu beracun dan pasti dampaknya lebih besar bagi organisme non-target. Bagi hamanya, bagaimana? Tidak efektif karena yang matinya cuma tikus yang makan itu aja. Sedangkan teman-temannya itu tidak ikut makan. Sedangkan tikus posisinya punya perilaku kalau lihat temannya mati dia tidak mau ikutan mati. Berbeda dengan lalat rumah. Kalau lalat rumah dikasih umpan lalat lalu ada temannya yang mati, maka bangkai lalat itu akan mengundang lagi lalat lain untuk datang dan mati bareng. Nah, itu kan dengan pengetahuan kita akan tahu solusinya lebih cerdas. Nah, lalu dengan adanya pelatihan dan menambah pengetahuan tentu adalah upayanya untuk membangun awareness, kesadaran, membangun budaya kesabaran. Kenapa? Karena pelatihan yang terus dilakukan secara meluas
di antara stafnya, krunya, juga kalau di hotel penghuninya, mendorong tanggung jawabnya bersama-sama. Jadi tidak hanya tanggung jawab dari pengendali hama saja, melainkan semua juga menjaga lingkungan yang sehat. Sehingga investasi untuk pencegahan, deteksi dini, itu akan memberikan respon yang cepat ketika si masalah ini muncul. Jadi budaya kesadarannya sudah dibangun. Nah, terakhir adalah investasi masa depan. Bahwa para pemilik bisnis dengan ikut sertakan stafnya, memiliki pengetahuan, skill yang memadai dari pelatihan-pelatihan, itu bisa menekan biaya jangka panjang menjadi lebih rendah. Jadi menginvestasikan bisnisnya agar bisa terlindungi dari ancaman hama. Nah, jadi ringkasannya Bapak Ibu, hama di lingkungan permukiman, bisnis ini perlu dikendalikan dan pengendalian ramah lingkungan, manfaatnya banyak, apakah bagi bisnis, masyarakat, dan lingkungan. Dan tips praktis tentu bekali kita dengan pengetahuan dan skill yang memadai melalui pelatihan-pelatihan atau training yang ada untuk memperoleh dua hal tadi, pengetahuan dan skill yang memadai tentang hama. Nah, mungkin itu materi yang bisa di-sharingkan pada siang hari ini sebagai bahan untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator, di saya serahkan Mbak Indah. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali, Dr. Lin, atas materi yang sudah disampaikan karena mungkin selama ini gitu ya yang diketahui oleh eh, tim-tim untuk pengendali hama itu bagaimana cara mengendalikan hama dengan bahan kimia pestisida seperti itu ya. Nah, sekarang menarik sekali karena pembahasan kita tentang bagaimana cara pengendalian hama yang ramah lingkungan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Lin ya, Bapak Ibu peserta semua, bahwa pengendalian bisa dilakukan dengan pengendalian fisik, kemudian juga secara budaya atau culture ya. Jadi menanamkan budaya untuk menjaga kebersihan selalu. Jadi karena hama itu memang ada dan di industri itu kita yang mengundang gitu ya. Ada air sedikit, lalu ada makanan sedikit itu sudah bisa mengundang hama datang. Maka dari itu salah satu cara pengendalian hama yang eco-friendly, sangat murah gitu ya. Pengendalian hamanya seperti apa yaitu dengan tadi strategi-strategi yang sudah disampaikan ada fisik, eh, cultural gitu ya dan sebagainya. Lalu juga penting gitu ya untuk bisa mengendalikan hama di industri secara ramah lingkungan itu tadi kita punya tim di dalam industri itu yang bisa menjadi in-house pest management dan juga bagaimana caranya itu yang sudah terlatih ya mungkin eh, yang sudah terlatih dengan mendapatkan silabus yang lengkap mulai dari secara bioekologinya seperti apa, lalu metodenya seperti apa. Nah, itu yang salah satunya ahli hama kita bisa berikan gitu ya, Dokter Lin. Yang Ya, tadi di awal saya sudah mention ada Integrated Waste Management Mastery yang akan diadakan pada 11 sampai 12 Desember 2024 gitu ya. Jadi tadi juga ada salah satu peserta yang beliau menyampaikan bahwa menggunakan kerjasama gitu dengan pest control eksternal. Maka dari itu saya juga harus belajar, harus tahu gitu. Oke, nah mungkin boleh spill sedikit Dr. Lin kalau silabus materi lengkap yang akan disampaikan selama 2 hari di training itu ada apa saja gitu yang tentunya akan sangat memberikan manfaat bagi peserta nantinya yang ingin membuat in-house pest management di iya, industrinya. iya. Jadi training atau pengetahuan mengenai hama ini tentu bukan hal atau materi yang pendek. Bahkan saya aja mempelajari lalat rumah saja untuk studi doktor itu perlu 6 tahun. Lama, itu baru satu jenis. Nah, bagaimana kami bisa merangkum atau membuat silabus pelatihan dalam 2 hari secara online bisa diikuti dari mana saja, di mana Bapak Ibu berada, tidak harus apa, datang langsung ke Bandung karena kendala. Nah, itu tentu bisa kita lakukan.
Nah, di dalam silabus 2 hari ini tentu kita akan mengambil intisari atau hal-hal penting mengenai biologi hama. Karena hama ini banyak macamnya dan banyak karakteristiknya. Jadi kita akan pelajari tentang morfologi dan biologi hama, bagaimana kebiasaan-kebiasaan hidup mereka, dan apa saja adaptasi yang biasa mereka lakukan. Nah, setelah itu baru kita akan mempelajari metode apa yang cocok. Karena tadi metode tidak hanya tentang penggunaan kimia yang semprot-semprot saja, karena itu bagian kecil saja. Yang itu pun tidak selalu perlu disemprot kalau memang di area seperti industri obat-obatan, farmasi, dan makanan paling nggak boleh ada penyemprotan karena akan terkontaminasi. Nah, artinya dengan metode-metode yang dipelajari tentu kita akan berikan yang efisien seperti apa. Nah, lalu tentu akan belajar pula tentang studi kasus. Studi kasus hama di tempat A akan berbeda dengan di tempat B. Karena pengendalian hama ini sifatnya eh, site spesifik, artinya di tempat yang satu berbeda dengan tempat yang lain. Pengendalian hama di rumah sakit berbeda dengan pengendalian hama di hotel. Berbeda pula dengan di sektor industri. Beda pula dengan di pertanian, jadi site spesifik. Nah, pada training 2 hari ini tentu kita akan pelajari bersama bagaimana kita bisa mempelajari dari awal, dari nol tentang hama sampai bagaimana cara pengendalian dan bagaimana melakukan pengendalian hama secara berkelanjutan. Karena tadi pengendalian hama nggak bisa ada berhentinya selama kehidupan manusia itu ada. Nah, jadi seperti itu Mbak Indah. Dengan 2 hari kita bisa coba memberikan hal-hal yang mendasar dan teknologi yang advance yang bisa kita lakukan dalam pengendalian hama. Ya, seperti itu ya. Oke, baik. Jadi selama 2 hari itu belajar keseluruhan tentang hama yang ada, kemudian metodenya seperti apa, dan juga tadi ya ada studi kasus gitu. Jadi tidak hanya belajar teorinya saja, tapi bisa eh, memecahkan masalah dari kasus-kasus yang memang real gitu di lapangan ada. Kemudian sebagai output nanti bagaimana eh, tim yang memang dikirim gitu ya untuk pelatihan selama 2 hari dengan expert dari ahli hama yang tentunya sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun ya, Dr. Lin, untuk mendampingi gitu ya industri bagaimana cara pengendalian hama yang efektif gitu. Ya, betul. Bahkan nanti Oke. akan diberikan cara bagaimana membentuk unit kerja dari pengendali hama internal. Sehingga bisa diarahkan bagaimana unit itu mulai dibentuk. Karena di negara luar, di negara barat, itu sangat umum pemilik bisnis memiliki unit pengendali hama internal. Karena tadi responnya cepat dan mengetahui fasilitas yang ada di sana dan bisa dilakukan pengendalian sesuai kebutuhan dan itu hanya diketahui oleh orang yang ada di dalam industri tersebut atau di dalam bisnis tersebut. Nah, di training tersebut diajarkan bagaimana membentuk tim tersebut, tugasnya seperti apa, protokolnya seperti apa supaya bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana. Jadi tidak perlu harus membuat tim khusus atau yang harus meng-hire sarjana biologi atau sarjana pertanian. Bisa dilakukan dengan sumber daya manusia yang ada, asalkan tadi dilatih agar memiliki pengetahuan dan skill yang cukup dalam melakukan pengendalian hama. Ini seperti itu ya Mbak Indah. Iya, oke, baik. Nah, tadi oh ya, kolom chat ini sudah aktif bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdiskusi ya pada siang hari ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya dibagi ke dalam 2 sesi, materi dan juga diskusi. Maka akan dibuka gitu ya pertanyaan. Sekitar berapa Dokter Lin? 5 atau 10 pertanyaan terlebih dahulu nih. Kita kita bagi dua mungkin ya Mbak Indah, termin 1 5 pertanyaan, Iya. termin 2 5 pertanyaan. Baik, baik. Jadi, eh, bagi Bapak dan Ibu yang sudah punya pertanyaan, silakan dituliskan di kolom chat. Kita nanti akan bacakan ya, dan nanti akan Dokter Lin jawab. Oke, baik. Oh ya, sambil menunggu, eh, tadi disampaikan gitu ya, bahwasanya tidak harus meng-hire sarjana yang dari backgroundnya itu mengerti tentang hama, contohnya biologi gitu. Ini berarti penting gitu untuk
memiliki tim yang mungkin sebelumnya tuh sudah ada gitu ya, jadi di bagian kebersihan gitu. Karena tadi juga salah satunya dari peserta itu mereka bekerja sama dengan pihak ketiga pest control, harus tahu begitu ya, karena nanti untuk komunikasinya jangan sampai dari tim internalnya ini belum mengerti, belum teredukasi tentang pengendalian hama dan sudah meng-hire juga pest control eksternal tapi belum mendapat pelatihannya. Jadi itu penting ya bagi tim internal, baik itu yang dari sarjana biologi ataupun yang lainnya atau yang bukan, itu untuk memiliki pengetahuan tentang pengendalian hama. Seperti Ya, itu ya. ya betul. Jadi kalau pest control posisinya tugas utamanya adalah memberantas hama. Memberantas hama tentu the pest control adalah menyiapkan tadi dengan pestisida-pestisida dan metode-metode yang memang menggunakan kimia. Tetapi kalau yang sifatnya pengendalian hama ramah lingkungan itu bisa dilakukan oleh oleh tim yang ada di internal perusahaan atau tempat bisnis tersebut. Jadi beda beda fungsi. Jadi pest control pasti harus dihadapkan oleh situasi yang kompleks. Maka bagaimana strategi metode yang menggunakan pestisida kimia? Nah, jadi kita bisa berbagi tugas karena hama itu akan selalu siap mengancam. Nah, jadi sedangkan pest control tugasnya tentu ada keterbatasan dari sisi penggunaan bahan kimia, tidak bisa terus-terusan. Kenapa? Karena tadi ada dampak yang namanya resistensi. Maka dengan pengendalian hama ramah lingkungan yang menekankan rendahnya penggunaan bahan kimia, meminimalisir atau mengurangi penggunaan pestisida kimia, maka bisa dilakukan upaya-upaya yang non kimia atau upaya-upaya yang sifatnya pencegahan. Oleh siapa? Bukan oleh pest control. Karena kalau pest control profesional nggak mungkin tugasnya ditambahin dengan beres-beres, bersih-bersih gitu ya. Nutup-nutup lubang itu kan bagian yang pemilik fasilitas. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi mempunyai tugas yang berbeda. Jadi kita bisa mulai berbagi tugas nih. Supaya apa? Supaya tadi pengendalian bisa lebih murah. Karena kalau populasi hama sudah tinggi, biayanya pasti besar. Dan kerusakan pasti sudah nampak terjadi. Atau sudah dirasakan kan itu bisa sebenarnya bisa ditekan secara ekonomi. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Ya, oke baik. Jadi lebih baik mengirim gitu ya salah satu tim dari industri Bapak dan Ibu secepatnya gitu ya sebelum terjadi kerugian akibat hama gitu. Karena semakin cepat ditangani untuk pencegahannya juga nanti dampaknya itu akan semakin kecil. Tapi kalau misalkan ditunggu sampai hamanya itu datang banyak sekali, nah tentu kerugian akan semakin besar juga seperti itu. Oke, baik. Termin 1 sepertinya sudah bisa kita mulai karena Oke, ada sekitar 5 ya, 5. 5 Oke. pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Ya, Oke, baik. Kalau begitu kita akan mulai eh, masuk ke sesi diskusi yang pertama. Pertanyaan dari Bapak Amirul, ya. Bagaimana cara pengendalian gegat atau silverfish di area kamar hotel atau ngengat ya maksud gegat? Oke. ingat gitu ya. Yes. Oke, oke. Jadi kalau misalnya ada serangga tersebut di kamar hotel, tentu kita bisa melihat bahwa indikasi kamar itu lembab. Artinya sirkulasi udara tentu harus dicek kembali dan pertama lakukan dulu sanitasi, pastikan dulu dan dilihat populasinya. Kalau memang populasinya sudah banyak, berarti kan kita selalu bicara pencegahan ya. Pencegahan itu artinya si hama itu, ngengat itu nggak sampai banyak dulu. Nah, tapi kalau kondisinya sudah banyak nih ngengatnya karena abai terhadap tadi pencegahan sama sama deteksi di awal inspeksi. Karena itu terlewat misalnya. Nah, kalau sudah begitu, lihat populasi, kalau populasi tinggi sekali lagi mainkan dulu dengan pestisida kimia karena kita harus turunin dulu. Tetapi pestisida kimia harus dilihat apakah kita bisa cukup menggunakan penyemprotan yang sifatnya direct kalau jumlahnya sedikit. Artinya jumlahnya hanya terkonsentrasi di daerah tertentu. Tapi kalau misalnya sudah banyak,
Bisa juga dengan penyemprotan yang sifatnya penyemprotan ruang. Apakah itu dengan fogging atau itu dengan ULV atau pengkabutan. Tapi sekali lagi intinya adalah kita harus memastikan ini penyebabnya apa nih. Jadi harus diidentifikasi atau harus diinspeksi dulu, harus diperiksa dulu. Nah, jangan sampai belum apa-apa sudah dilakukan pestisida kimia. Nah, seperti itu ya. Jadi dilihat dulu kamar itu diisolasi dulu apa penyebabnya karena kita masih bisa kalau masih bisa dilakukan dengan pengendalian fisik ya fisik dulu gitu ya. Misalnya apakah dengan dibantu dengan ruangan itu dipanaskan dulu supaya hangatnya tidak berkembang dengan baik, itu banyak cara. Tapi kalau metode pengendalian yang non fisik, yang mekanis atau yang memakai alat sudah tidak mempan, sudah tidak efektif karena jumlahnya sudah banyak, maka bisa dilakukan pengendalian secara kimia. Pilihannya ya bisa tadi penyemprotan yang sifatnya direct atau sifatnya penyemprotan ruang, jadi semua ruangannya di expose dengan pestisida yang tidak ada unsur residu. Nah, seperti itu. Tapi selalu dilihat akses masuknya seperti apa, di mana dia bisa masuk. Jadi banyak hal yang harus dilakukan dulu. Supaya apa? Supaya tidak terinvestasi kembali. Kan kita inginnya pengendali itu jangan sampai sesaat. Beres, nanti ada lagi ke kamar lain, ada lagi ke kamar lain. Berarti pengendaliannya itu tidak komprehensif. Nah, mudah-mudahan bisa membantu ya Mbak Indah dari pertanyaan yang pertama ya. Oke, terima kasih Dokter Lin atas jawabannya karena mungkin untuk industrinya tadi di salah satu hospitality di hotel gitu ya yang Ya, memang tentu harus dijaga betul, jangan sampai ada hama karena nanti akan mengganggu kenyamanan dari pengunjung. Seperti itu. ya, Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Bapak Taufik APC Bandung, ini dari Pest Control ya. Terkait eco-friendly, ya. apakah chemical seperti sipermetrin dan fipronil yang sering dipakai pest control bisa membunuh tanaman? Karena kadangkala hama berada di area kebun. Oke, seperti itu Dokter Lin pertanyaannya. Ya. Jadi yang pertama untuk Bapak yang memang punya tugas untuk melakukan pengendalian pengontrolan hama dengan menggunakan pestisida kimia, tentu hal pertama yang perlu kita pahami adalah bagaimana pengetahuan label produk. Nah, label produk itu pasti akan menyebutkan dia efektif untuk mengendalikan hama apa. Nah, itu pasti ada setiap pestisida yang legal yang sesuai dengan izin dari pemerintah mengenai informasi dari hama target. Karena tidak semua pestisida itu akan efektif ke semua hama. Nah, apalagi tadi untuk bahan-bahan yang sifatnya eh, dilakukan modelnya penyemprotan yang nanti bisa efek ke organisme tadi. Jadi kalau misalnya apakah itu bisa ini kepada hama tanaman? Rasanya tidak ya Bapak. Jadi nanti harus dilihat kembali karena biasanya semua pestisida itu akan dicek Pak. Bagian mana yang dia akan mengganggu hama non target. Jadi kalau pestisida yang sudah lolos uji itu akan ada datanya bahwa dia tidak akan em, lolos uji dia tidak akan apa, membunuh atau mengurangi populasi hama non target ya. Nah, kecuali kalau memang penggunaannya sangat intensif dan dosisnya jauh di atas yang disarankan. Jadi pestisida itu saat kita gunakan itu harus kita patuhi dengan baik. Pertama, pasti harus lihat dosis. Lalu yang kedua, metode apa yang cocok dalam penggunaan pestisida kimia tersebut. Karena kalau salah-salah metode, pestisida kimia yang mahal harganya dan penggunaannya tidak sedikit, itu bisa efektif apabila metodenya sesuai yang direkomendasikan. Misalnya, pestisida yang memang diperuntukkan untuk fogging atau ULV tidak bisa kita pakai untuk residu karena pestisida untuk fogging tidak ada unsur residu. Maka biasanya penyemprotan fogging sifatnya sementara. Hanya untuk apa? Untuk menghilangkan serangga dewasa yang ada di sana, serangga terbang. Tapi kalau sebentar kemudian ada pupanya lalu jadi dewasa baru dan dia muncul setelah fogging, yang belum belum terkena dia ekspos lagi. Nah, seperti itu ya Mbak Indah.
Jadi sejauh yang kami tahu itu tidak akan ke sana. Ya kecuali ada penggunaan yang berlebihan. Oke, baik. Jadi salah satu hal penting juga yang harus diketahui begitu ya, baik dari pest control maupun tim nanti in-house pest management itu bagaimana cara membaca label pada produk pestisida gitu. Nah, itu juga salah satu yang masuk ke dalam silabus training Integrated Pest Management Mastery gitu. Bagaimana cara menggunakan pestisida yang benar supaya tadi tidak memberikan efek yang negatif kepada baik pengguna gitu ya, manusia ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, Ya. baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Tasya Aurasti. Selamat sore. Saya Tasya dari QC Industri Farmasi. Di industri kami masih terdapat banyak tanah lapang. Saat ini banyak terdapat hama kaki seribu. Kemungkinan karena intensitas hujan yang tinggi. Nah, bagaimana cara pengendalian hama yang tepat? Mengingat di industri farmasi penggunaan pestisida adalah pilihan terakhir. Ya, Ya. baik. Ya, betul. Nah, jadi untuk industri farmasi atau industri makanan atau minuman ini sangat ketat regulasinya dalam pengendalian hama. Jadi akan sangat cocok apabila di industri tersebut pengendalian hamanya dilakukan oleh tim pengendali internal. Kenapa? Karena tim pengendali eksternal, pest control eksternal, nggak bisa melakukan pengendalian karena banyaknya syarat, nggak boleh menggunakan ini, nggak boleh menggunakan itu, gitu kan ya. Nah, jadi dengan industri farmasi dan industri-industri yang sensitif terhadap penggunaan pestisida, maka unit pengendali hama internal menjadi hal yang penting, harus segera dibentuk. Kenapa? Karena tahu ada ancaman hama itu akan selalu ada. Nah, salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Tasya bahwa ini ada populasi kaki seribu nih. Nah, berarti gimana yang harus dilakukan? Nah, dengan adanya pengetahuan dan skill yang memadai tentang habit atau kebiasaan hidup dari serangga tentu bisa dipelajari. Nah, yang penting adalah hama itu bisa masuk ke area ke suatu area bisnis, pasti ada titik masuk. Berarti tentu Bu Tasa bisa mengarahkan kepada tim internal untuk lihat apakah bisa ditutup titik-titik masuk, titik akses masuk hama. Lalu yang kedua adalah kenapa ini kaki seribu? Sekali lagi hama datang karena dia mencari tiga hal. Berarti ada makanannya, ada air, dan ada tempat perlindungan. Nah, berarti kalau misalnya tempat pelindungan apa? Di tanah-tanah lapang itu pastikan tidak banyak gulma atau tidak banyak hal-hal yang membuat dia bisa berlindung. Jadi, kurangi habitat atau tempat yang membuat si kaki seribu ini bisa nyaman, ya. Nah, lalu lakukan pasti sanitasi. Karena biasanya kaki seribu tidak hanya tentang karena ada musim hujan, tetapi pasti ini ada kelembaban yang tinggi, maka harus diatur kelembaban. Jangan sampai dibuat tinggi sehingga kaki seribu tuh cepat masuk. Nah, jadi lakukan dulu pengendalian fisik di sana. Itu sangat mungkin dilakukan yang tanpa non kimia. Nah, tapi kalau populasi sudah sangat tinggi dan itu bisa dilakukan dan itu terjadi di luar area dari industri farmasi tersebut, kalau tidak bisa dilakukan secara fisik, jadi belum efektif, bisa dilakukan secara pestisida kimia, tapi terbatas. Itu pun harus dicari metode pengendalian yang cukup aman. Misalnya salah satunya dengan direct, jadi langsung ke hamanya. Nah, itu harus dilihat pengetahuan kimianya. Karena biasanya yang sempat terkontaminasi itu kalau penyemprotannya yang sifatnya ruang, gitu ya, yang ke area, jadi mengisi ruang seperti fogging, ULV atau aerosol. Nah, itu ke ruang itu pasti terkontaminasi. Nah, jadi sekali lagi tentu dengan tim pengendali hama internal itu akan tahu nih yang mana nih kebutuhannya yang kira-kira tidak akan terkontaminasi karena industri-industri yang sensitif memang tidak mungkin terlalu beresiko mengendalikan hama, tapi ternyata pestisidanya malah mengkontaminasi produk. Sedangkan produk ini akan digunakan oleh masyarakat, harus aman, ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan ya. Oke, baik-baik. Karena salah satu industri yang memang ketat regulasinya tadi di industri farmasi ya, Dokter Iya, Lin. Selain itu ada betul. juga industri-industri yang makanan gitu. Makanan.
yang Minuman, menganggap ya makanan minuman, food and beverage retail gitu ya, retail. menganggap penggunaan pestisida itu berbahaya padahal belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Oke. Iya, jadi tetap ada aturan mainnya yang harus dipatuhi. Ya, betul. Oke, baik. Di termin satu masih ada dua pertanyaan lagi gitu ya. Jadi nanti bisa disiapkan untuk yang termin dua, Bapak dan Ibu peserta semua. Untuk pertanyaannya kita akan buka kembali. Nah, sebelumnya di termin satu ini masih ada pertanyaan dari Bapak Atfal HCP Proses. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara membasmi hama di penyimpanan benih jagung dan bagaimana cara penanganan yang tepat untuk penanganan benih yang sudah terkontaminasi hama. Ya, jadi kalau hama itu ada kategorinya ada hama gudang. Nah, ini masuk ke dalam tipe-tipe hama gudang karena hama gudang ini kan jenisnya banyak, apakah itu kumbang seperti kumbang beras, kumbang tepung gitu ya. Yang memang bisa juga hama hama gudang ini dia menyerang dari dalam ya, dari dalam, artinya dari benih atau dari bijinya. Nah, ini kalau misalnya dari benih ya nanti kita akan lihat ini jenisnya dia apakah yang internal feeder atau yang external feeder, dia merusaknya dari luar atau dia merusak dari dalam. Nah, tentu dengan benih-benih jagung yang akan siap ditanam itu kan tentu memerlukan apa, pemilihan kualitas yang baik. Nah, jadi kalau misalnya Bapak melihat suatu kondisi di mana nih kemungkinan dia sudah terkontaminasi, bagaimana pengendaliannya? Nah, kita akan lihat dulu skalanya. Kalau memang masih bisa diselamatkan eh, dari benih-benih tersebut, maka bisa dilakukan pemisahan-pemisahan supaya tidak bercampur dengan yang lain, supaya pengontrolannya bisa lebih spesifik. Tapi kalau jumlahnya sudah sangat banyak, yaitu nah itu salah satu resiko dari serangan hama. Itu merugikan secara ekonomi kalau tidak bisa diselamatkan. Ya, misalnya sama kasusnya kalau di bangunan yang sudah terserang rayap dan kategori parah. Udah itu nggak bisa diselamatkan karena pengendaliannya jauh lebih mahal. Pengendalian jauh lebih mahal. Nah, jadi harus dilihat dulu apakah masih bisa diselamatkan. Kalau masih bisa berarti pisahkan mana yang terkontaminasi. Kita bisa lihat yang terkontaminasi itu masih bisa nggak di tingkat kerusakannya, dia parah, sedang atau rendah. Kalau sudah parah ya udah tidak usah membuang energi untuk pengendalian, udah harus bisa dibuang, tapi jangan sampai menjalar ke yang lain. Tapi kalau tingkat kerusakannya masih eh, sedang menuju rendah, nah kita bisa lihat apakah masih mungkin dilakukan dengan apa namanya pemanasan dalam arti kondisinya dibuat tidak nyaman si hamanya dengan diberikan ditingkatkan suhu gitu ya, diberikan suhu yang panas itu bisa cukup membantu. Karena kalau penggunaan pestisida itu kita akan lihat apakah itu efektif atau efisien atau tidak. Karena kita ya tentu yang penting adalah bagaimana hama ini jangan sampai merusak banyak. Nah, kalau diinspeksi lebih awal nggak akan terjadi sampai rusaknya dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi kalau sudah kondisinya terserang, maka di situ terjadi pemilihan. Apakah masih bisa diselamatkan? Nah, itu pun harus dikategorikan mana yang parah, sedang, sama rendah. Yang kita bisa lakukan pengendalian tentu yang tadi, yang rendah, yang sedang atau yang menuju ke rendah. Itu masih bisa diselamatkan. Tapi yang penting adalah jangan sampai tercampur dengan yang tidak terserang. Nah, penggunaan bahan kimia, pestisida kimia tidak tidak disarankan. Bahkan kalau hama gudang itu biasanya eh, kita anjurkan kalau di tempat-tempat penyimpanan komoditas adalah dengan fumigasi. Nah, fumigasi itu dengan menggunakan fumigan bahan yang sangat beracun itu memang mematikan sampai hama yang ada di bagian terdalam dari biji dari apa komoditas tersebut bisa tembus gitu. Tetapi ada efek dari fumigasi kalau tidak ditangani dengan baik sangat berbahaya terhadap lingkungan dan manusia. Karena fumigasi itu bahannya sangat beracun, maka dilakukan juga tidak bisa oleh orang yang tidak bersertifikat, ya. Tapi sekali lagi, fumigasi sifatnya sementara.
Jadi tidak bisa melindungi sepanjang kita punya barang. Maka tadi pencegahannya harus terus-menerus. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak. Oke, baik, baik. Jadi tadi gudang yang ada banyak biji-bijian, jagung itu kalau misalkan sudah terinvestasi hama itu bisa menyebar dengan cepat ya, Dokter Betul. Lin. Jadi untuk mencegah gitu ya kerugian tentu harus ada monitoring. Nah, ini monitoring bisa dilakukannya oleh siapa? Ini baiknya tadi tim-tim internal justru harus mengetahui bagaimana cara untuk memonitor hama, kemudian juga pengendaliannya seperti apa. Walaupun nanti juga bisa juga bekerja sama dengan pihak eksternal, pest control eksternal, tetapi tim internal ini penting untuk dimiliki masing-masing industri karena tadi monitoring secara internal itu jadi investasi jangka panjang gitu ya. Oke. Baik nih dari Ibu Via, pertanyaan selanjutnya Dokter Lin. Bagaimana pengendalian yang terpadu untuk kutu busuk di bus atau transportasi? Ini kemarin materi yang kita bahas ya, Dokter Lin, Oh iya. tentang pest management di industri Setelah transportasi transportasi. serta logistik. Iya. Ya. Ya, jadi untuk hama yang menyerang di sistem transportasi itu memang sektor ya, atau bisnis yang tidak mudah karena aksesnya terlalu terbuka. Tetapi kita harus memastikan adalah bagaimana maintenance dari kendaraan, misalnya bis ini harus dilakukan secara intensif. Artinya, pengemudi atau para pembeli yang maintenance bis atau kendaraan apapun itu, kendaraan bisnis apapun itu harus dilakukan secara berkala inspeksinya. Jangan sampai si kutu busuk itu dibiarkan ada dan berkembang lama, karena kutu busuk ini dia mampu masuk ke area yang paling dalam dari suatu benda itu, dan dia mampu puasa sampai 6 bulan. Ya, jadi kalau misalnya ada armada yang kedapatan ada kutu busuk, sebenarnya itu berarti udah lama itu di sana dia, ya. Berarti udah lembab itu apa kendaraan, maka harus dilakukan pengendaliannya, ya pasti pengendalian yang secara fisik dengan diuapkan, lalu pastikan kelembabannya itu dijaga jangan sampai apa namanya tinggi, karena kutu busuk itu ya senang di area yang lembab. Nah, apalagi kalau kalau di armada itu yang tidak dirawat ya. Nah, jadi pastikan dulu sanitasi dari si kendaraan tersebut karena itu kuncinya dulu. Lakukan dulu fisik. Tapi kalau misalnya ini sudah banyak nih karena terabaikan dalam pemeriksaan, dalam inspeksi, maka lakukan dengan penggunaan pestisida kimia secara terbatas, gitu ya. Nah, apakah dengan residual, apakah itu dengan penyemprotan direct, itu bisa dilakukan. Tapi lakukan dulu tadi hal-hal yang non kimia. Karena pestisida kimia itu tentu ada paruh waktu, tidak bisa dia efektif sepanjang waktu gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Baik. Nah, Bapak Ibu peserta Zoominar, kita masuk ke termin kedua, sesi diskusi dan tanya jawab karena tadi sudah 5 pertanyaan gitu yang sudah dibacakan oleh saya dan juga sudah dijawab oleh Dr. Lin. Dan kita akan buka sesi termin kedua ini bagi Bapak dan Ibu semua yang memiliki case gitu ya. Silahkan kasus-kasus yang mungkin pernah dialami selama ini, bagaimana caranya gitu ya, mumpung ada pes expert dari ahli hama, kita bisa berdiskusi gitu ya. Nah, tidak hanya di Zoominar ini juga bisa berdiskusi dengan pes expert, tapi juga di training eksklusif secara 2 hari, Integrated Pest Management Mastery yang akan diadakan 11 sampai 12 Desember. Ini juga bisa tentunya nanti lebih ini ya akan lebih panjang waktunya gitu selama 2 hari karena materi silabus yang sudah disusun secara lengkap ini bisa diperoleh selama 2 hari, dipelajari selama 2 hari seperti itu. Oke, nah ini banyak banyak nih pertanyaannya dari Ibu Nanda. Oke, baik.
saya bacakan ya. Cukup panjang, Dokter Lin. Iya, bisa diambil intisarinya mungkin. Oke, siap-siap. Dari Ibu Nanda, selamat siang. Izin bertanya, saya Nanda dari perusahaan Pest Control PT PCU Indonesia. Seringkali saya mendapati klien yang selalu menginginkan hama cepat mati dengan selalu meminta kami untuk menggunakan bahan kimia dan juga menambahkan dosis. Namun sudah diinfokan bahwa hal tersebut berbahaya. Nah, sudah berulang kali memberikan edukasi terkait mitigasi lingkungan, namun pihak klien cukup sulit untuk melakukannya. Mohon saran terkait case tersebut. Ya, Ya. ya. Jadi memang dari eh, perusahaan pest control pasti solusi yang dilakukan adalah bagaimana pengendalian itu bisa berlangsung dengan cepat. Artinya yang langsung terlihat ini memang tidak bisa dipungkiri karena sebagian besar pemilik bisnis atau masyarakat ingin segala sesuatunya cepat. Nah, oleh karena itu edukasi dari platform Ahli Hama terus melakukan campaign ini. Maka kami selalu sampaikan bahwa pengendalian hama ini tidak hanya menjadi tugasnya pest control, karena pest control itu terbatas. Pest control yang melakukan standby setiap hari itu pun nggak efektif. Bahkan bisa memberikan reputasi negatif kepada bisnis tersebut. Karena hama ini bukan untuk ditongkrongin, tetapi pengendaliannya harus dilakukan dari sejak awal. Maka keterlibatan dari pemilik bisnis adalah menjadi hal yang perlu diberikan. Karena betul pestisida kimia itu tetap seperti pisau bermata dua. Satu punya manfaat, satu punya mudarat, punya kerugian. Karena nanti makin ditinggikan dosisnya, makin ditinggikan frekuensi penggunaan. Yang ada nanti hamanya semakin resisten, semakin kebal, dan jumlahnya makin banyak. Itu akan merepotkan. Nah, maka terus dilakukan bahwa eh, di tempat bisnis perlu adanya unit pengendali hama internal. Bukan untuk berkompetisi, tidak, karena memang tugasnya berbeda. Kalau unit pengendali hama internal itu melakukan dari fungsi awal, pencegahan, lalu pemantauan, sehingga pest control itu akan masuk manakala sudah posisinya sudah tinggi populasinya. Ya, nah, mungkin seperti itu ya. Oke, baik. Jadi ini case yang mungkin banyak juga dialami gitu ya. Dan itu tadi pentingnya kenapa di satu industri butuh in-house pest management. Karena supaya tadi tidak terjadi eh, ada keinginan untuk menambah dosis secara terus-menerus. Padahal itu bisa berbahaya juga gitu ya, menyebabkan resistensi. Jadi perlunya edukasi kepada tim internal yang harus tahu gitu bagaimana cara pengendalian hama yang tepat, tidak hanya mengandalkan dari pihak eksternal tapi saling berkolaborasi pada intinya gitu untuk sama-sama tujuannya adalah mengendalikan hama secara efektif di perusahaan Bapak dan Ibu semua. Oke, Oke, baik. Eh, saya cek ini sudah banyak yang menuliskan pertanyaannya juga di termin kedua. Oke, Bapak Krisna Pesker. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bapak Krisna terkait bagaimana cara preventif dan pengendalian bedbug untuk perhotelan yang okupasinya selalu 100%. Ya. Nah, jadi di hotel ya. Jadi artinya hotel itu kan bisnisnya adalah menjual bagaimana tingkatan hunian kamar itu terpakai semua. Itu memang real core bisnisnya. Nah, maka dalam pengendalian hamanya tentu tidak mudah karena di situ selalu ada orang atau sumber daya manusia atau manusianya ada di sana terus. Coba kebayang kalau kita menggunakan pestisida kimia gitu ya. Kapan dilakukannya? Siang malamnya ada, tingkat hunian tinggi. Nah, maka disitulah pentingnya bagaimana memberikan pemahaman kepada hotel untuk juga memiliki tim internal. Karena tim internal bisa melakukan hal-hal yang sifatnya non kimia dulu. Gitu ya. Nah, artinya karena apalagi pengendalian hama kutu busuk tidak mudah. Sudah ada yang terserang satu kamar,
kalau tidak dikendalikan itu akan menyerang ke yang lain. Bisa saja dari tamu yang dia terbawa dari tasnya atau dari koper dari segala macam. Gitu ya. Nah, jadi memang tidak mudah. Nah, pas kontrol eh, profesional pasti punya keterbatasan memasuki dari satu ruang ke ruang lain. Maka harus kerjasama dengan tim internal dari hotel tersebut. Jadi tidak bisa dilakukan semuanya oleh eksternal karena tetap ada keterbatasan. Bahkan tadi Bapak menyampaikan okupansinya 100% gimana mau ngendaliin. Maka harus melibatkan tim internal dari hotel tersebut. Gitu ya. Apalagi tadi kalau pencegahan itu sudah dilakukan oleh pemilik fasilitas. Karena pest control eksternal itu akan maju melakukan pengendalian manakala memang sudah tidak ada yang bisa dilakukan oleh internal dari pemilik fasilitas tersebut, dalam hal ini hotel. Ya, nah jadi memang ini perlu kerjasama. Kalau pengendaliannya ya sama seperti yang dilakukan. Apakah itu bisa fisik dulu dengan vakum, dengan penguapan, dengan panas? Apakah ini sudah banyak berarti harus dengan residual atau seperti hal penyemprotan direct itu sangat relatif. Tapi kuncinya adalah bagaimana nih tamunya banyak, okupansinya 100%, tapi pest control kesulitan di mana, kapan harus melakukan. Nah, itu harus kerjasama dengan internal dari hotel tersebut. Ya, jadi harus berbagi peran, tidak bisa semuanya. Oleh karena itu kami selalu menyampaikan bahwa penting kiranya pemilik bisnis punya tim pengendali internal. Karena pada saat meng-hire pest control itu sudah ada jembatannya bahwa kami sudah melakukan ini yang kami nggak bisa karena perlu teknologi. Nah, baru masuk. Tapi kalau semuanya diserahkan sepenuhnya, pest control melakukan semua itu nggak bisa. Yang ada adalah pest control pasti dikomplain. Kenapa sudah di-hire tapi tidak beres urusannya? Karena itu tadi perlu kerjasama. Nah, mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Oke, oke. Nah, selain pengendalian fisik, sebetulnya tim internal atau in-house pest management setelah nantinya mengikuti pelatihan itu bisa juga ya, Dr. Lin, melakukan bila perlu gitu oleh tim internal untuk melakukan pengendalian menggunakan pestisida, mungkin seperti umpan tadi. Jadi setiap harinya itu kan perlu ada pengendalian baik secara fisik maupun bila dibutuhkan secara kimia. Itu juga nantinya setelah mendapatkan edukasi dari pelatihan itu juga bisa ya itu. Iya, iya Walaupun betul. sebelumnya dari nol belum tahu, setelah mengikuti pelatihan jadi tahu dan Iya, bisa melakukan pengendalian. iya, betul. Jadi kalau perusahaan pest control tentu harus lebih tinggi lagi pemahaman bagaimana cara penggunaan teknologi yang lebih efisien. Sedangkan unit internal itu bisa melakukan hal-hal yang simpel yang bisa dilakukan sendiri oleh internal itu. Nah, nanti bekerja sama di mana ini Pak pengendalian ini masih belum. Maka diperlukan teknologi. Maka dari perusahaan pest control tentu harus lebih advance, harus yang lebih tinggi kemampuan problem solvingnya. Mungkin seperti itu ya Mbak Indah. Oke, baik. Nah, ini sepertinya pertanyaan terakhir dari peserta di termin kedua dari Bapak Marwanto. Oke, saya akan bacakan ya untuk pertanyaan terakhirnya, yaitu selamat sore, mohon izin bertanya bagaimana cara mengendalikan burung yang paling efektif dengan kondisi area perusahaan saya yang memiliki gudang yang terbuka. Mohon Mhm. masukannya dan solusinya. Ya. Jadi hama itu datang tentu tadi ya adalah dia pasti eh, akan mencari makanan. Jadi burung itu pasti datang ke tempat Bapak pasti akan cari makanan dan bisa juga mencari tempat berlindung dan juga cari air. Itu pasti tiga hal itu. Nah, Bapak lihat apakah di tempat area perusahaan Bapak itu ada tiga hal tersebut. Dan biasanya burung itu dia pasti migrasi dari luar. Mungkin di area yang alam dia sudah nggak dapat makanan. Dia carilah ke tempat dan kebetulan di tempat perusahaan Bapak ada. Nah, bagaimana ini tempatnya di area yang gudang yang terbuka. Nah, ini memang persoalannya, Pak. Nah, kita perlu memilih apakah area terbuka itu siap didatangi oleh hama apapun karena aksesnya terbuka. Artinya pintunya sudah dibuka luas. Nah, berarti kalau emang ingin terhindar dari hama burung, berarti harus dilakukan pengendaliannya. Nah, apakah dengan beberapa eh, apa namanya
border atau pembatas kawat berduri itu kan banyak, atau juga yang apa namanya, pengendalian dengan fisik dengan dia pakai gelombang elektromagnet, atau juga bisa dengan pemasangan dari beberapa titik umpan-umpan burung, untuk yang burung gitu. Jadi dia yang sifatnya meripel, menolak, jadi burungnya nggak suka datang karena mencium sesuatu dari umpan tersebut. Karena memang tidak dianjurkan burung nanti dengan pengendalian fisik dengan ditembak, itu tidak dianjurkan karena menimbulkan masalah baru. Nah, jadi artinya perlu dilihat nih, ke burung kenapa bisa datang ke tempat Bapak. Nah, dilihat faktor-faktor tadi. Nah, dari situ baru dilakukan apa yang sudah dilakukan. Apakah bisa dilakukan dulu pemasangan-pemasangan trap atau pagar-pagar pembatas yang bisa membuat si burung itu tidak bisa masuk. Itu banyak cara. Tapi yang terpenting adalah tadi, kenapa burung bisa datang. Dilihat faktor-faktor penyebab itu bisa dikurangi. Jadi seperti itu ya Mbak Indah ya. Ya, baik. Jadi tadi pertanyaan terakhir terkait bagaimana cara mengendalikan hama burung. Walaupun mungkin ada juga yang menganggap burung itu bukan hama. Jadi Iya, tergantung ya, tergantung menggantung juga. konteks dan waktu ya sama. Iya, betul-betul. Karena ada juga yang eh, punya peliharaan gitu. Iya, Bahkan betul. dijadikan sebagai bisnis juga. Oke, baik. Nah, untuk hari ini, sesi tanya jawab termin satu dan termin 2 materi juga sudah disampaikan terkait pengendalian hama di industri yang ramah lingkungan oleh Dr. Lin. Saya ucapkan terima kasih banyak Dr. Lin atas waktunya dan juga materi yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya bagi kita semua. Kemudian tadi kita juga sudah bahas terkait training di ahli hama, itu kita ada Integrated Pest Management Mastery bagi Bapak dan Ibu yang akan mengirimkan timnya itu ya dari admin, mengirimkan juga bagaimana caranya, ada link yang bisa diklik untuk konsultasi selama 30 menit apabila ingin menyampaikan kebutuhannya seperti apa gitu ya. Nanti dari fasilitator bisa memberikan informasi terkait program-program dari ahli hama. Ada online training selama 2 hari, kemudian juga in-house bagi perusahaan Bapak dan Ibu yang ingin gitu ya, pest expert dari ahli hama ini datang langsung untuk bisa memberikan pelatihan kepada karyawan gitu ya yang banyak. Nah, dari nanti bisa kita mengirimkan pest expert. Kemudian uh, saya juga ada video highlight IPMM yang sudah dilaksanakan gitu ya. Seperti apa? Kita akan lihat terlebih dahulu. Oke, bersama-sama. Sudah kita susun dengan standar yang luar biasa. Kalau tidak ditangani, tikus ini gila-gilaan. Karena seperti makanan, makanan itu bagi kita mungkin remah-remah itu tidak berarti, tapi kalau bagi kecoa itu sudah melimpah bagi mereka. Bahwa kecoa ini bisa mengganggu sekali apabila kita tidak menanganinya dengan baik dari awal. Apakah bisa Pak saya mengembangkan diri untuk menjadi jasa pest control itu Pak? Saya senang banget untuk hari ini sama kemarin karena banyak pengetahuan yang bisa didapatkan. Karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman tentang pest control itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya apa ya, yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Oke, baik. Nah, tadi sudah saya share tentang bagaimana Integrated Pest Management Mastery online training selama 2 hari ini dilaksanakan gitu ya. Tidak hanya materi saja, tapi juga ada studi kasus bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengirimkan timnya gitu ya. Sekarang masih ada early bird gitu ya, masih ada diskon menjadi 2,5 nih dari admin informasinya, seat terbatas. Jadi bisa diamankan dulu gitu ya untuk linknya. Ini ada https://s.id/daftar IPMM. Kemudian juga bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Oke, baik. Mungkin sebagai
penutup dari Dr. Lin, saya persilahkan bila ada closing statement di Zoominar Ahli Hama sore hari ini. Dipersilahkan Dr. Lin. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan peserta Zoominar minggu ini. Tentu belajar hama adalah belajar yang harus berkesinambungan karena hama adalah makhluk hidup yang terus mereka pun melakukan adaptasi sehingga kita pun harus terus mau belajar agar bisa lebih cerdas dalam mengendalikan hama. Untuk para pemilik bisnis tidak boleh ragu-ragu bahwa mengendalikan hama ini menjadi tanggung jawab bersama, bahwa tidak bisa membebankan semuanya kepada pihak pest control profesional, tetapi alangkah baiknya dari pemilik bisnis memiliki tim unit pengendali hama internal yang tentunya hama yang dihadapi di tempat bisnis itu bisa segera diatasi dan bisa berkelanjutan. Terima kasih. Demikian Mbak Indah, saya serahkan lagi ke Mbak Indah untuk melakukan closing. Oke, baik. Terima kasih waktunya. Ya, mungkin dengan kesibukan Dr. Lin gitu ya, kita bisa terus sharing di hari Jumat di Seminar Ahli Hama. Oke, nah bagi Bapak dan Ibu semua yang mungkin membutuhkan gitu ya sertifikat untuk materi pada hari ini terkait eco-friendly pest management industrial sektor, bisa menghubungi juga ke admin gitu ya, ada di link yang tertera pada kolom chat seperti itu. Oke, baik. Saya cukupkan untuk seminar pada siang sampai sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu peserta semua. Sampai jumpa di Ahli Hama, program-program Ahli Hama lainnya di kesempatan lainnya juga. Oke, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, pentingnya melakukan perawatan berkala terhadap serangan hama karena hama ini diundang oleh kita sendiri. Hama akan datang apabila ada makanan dan ada tempat berlindung, sehingga kita harus melakukan jadwal yang rutin dalam pencegahan bagaimana hama-hama itu bisa datang dari 3 faktor tadi. Jadi kalau ada makanan sisa, kita harus pastikan dibersihkan, walaupun itu remah-remah, tapi bagi hama itu merupakan makanan yang mencukupi bagi dia. Lalu air pun sama, jadi tidak dibiarkan tergenang karena seperti nyamuk